Lama-lama Septi ngelihat dua orang pendaki ini juga takut. Kok lama-lama kayak ngelihat jenazah, kayak lihat mayit. Karena kulitnya persis seperti mayit. Sosok ibu-ibu yang tadinya dilihat Septi ini memang ibu-ibu. Tiba-tiba berubah seperti sekelebatan putih. Lama-lama, sekelebatan putih ini membentuk wujud pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Tian yang asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum memulai cerita di episode kali ini teman-teman, mungkin dari teman-teman ini ada yang tahu informasi tentang kami yang beberapa waktu yang lalu, kira-kira di awal Agustus, itu kami melakukan pendakian di Gunung Arjuno via Purwosari. Nah, dari situ pas kami posting, kami menginfokan bahwa kami akan melakukan pendakian di jalur Purwosari tersebut. Banyak komentar-komentar yang masuk dan kebetulan ada juga dari teman-teman ini yang memang juga mau melakukan pendakian di Gunung Arjuno juga via Purwosari. Nah, di situ juga banyak komentar yang masuk. Mas Itang jangan lupa ceritanya kalau sudah turun dan lain sebagainya. Nah, memang dari awal kami berkomitmen bahwa kami melakukan pendakian itu adalah sebuah perjalanan, bisa dikatakan ya perjalanan spiritual kami. Di sana kami melakukan sebuah perjalanan yang isinya adalah sebuah diskusi-diskusi ringan dan juga napak tilas kembali. Karena di jalur Purwosari itu memang kami sering melakukan pendakian ke sana dari mulai tahun 2012, 2014, 2017 dan terakhir kemarin tahun 2024. Memang di situ nggak ada cerita-cerita yang mendekati horor maupun horor, memang nggak ada sama sekali. Jadi kami berkata jujur dan kami nggak mungkin mengada-ada, harus mengada-adakan cerita horor, bukan seperti itu. Tapi di sana memang kami bertemu dengan sahabat-sahabat baru. Ada teman-teman sobat kembara yang menyapa kami dan di sini juga kami menyampaikan terima kasih karena teman-teman menyapa kami semua. Jadi di situ kami sempat berfoto, sempat ngobrol, bahkan kami sempat turun bersama dari gunung itu, dan di situ kami menambah saudara. Itulah yang kami dapatkan, dan di situ juga kami bertemu orang-orang baru. Ada juga beberapa para pelaku spiritual yang usia beliau sekitar 75 tahun ke atas. Nggak tahu waktu itu ketika kami berada di pos Makutoromo, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak, beliau ini nggak pakai alas kaki, beliau pakai tongkat jalan sendirian, terus tiba-tiba langsung noleh ke arah tenda kami, padahal di situ banyak tenda di sekitaran Makutoromo. Terus kebetulan waktu itu aku yang nyapa beliau, Pak monggo mampir. Nah, beliau pun mampir, terus beliau langsung cerita panjang lebar. Nah, ada beberapa hal yang menurut kami mungkin itu kebetulan. Jadi sebelum kehadiran dari si bapak tersebut, kita nggak akan sebutkan namanya untuk privasi beliau.
Jadi sebelum si bapak ini datang, kami memang sempat berdiskusi, terutama soal candi-candi atau keberadaan situs yang ada di Gunung Arjuna ini, terutama di jalur Purwosari. Dan di situ kami juga membahas tentang Candi Sepilar. Nah, ketika si bapak ini datang, nggak tahu kenapa beliau ini tiba-tiba langsung cerita panjang lebar, dan semua diskusinya itu ini mengarah ke diskusi yang kami obrolkan waktu itu sebelum si bapak ini datang. Jadi kelihatan nyambung. Terus beliau nggak lama ada di situ, sekitar 1 jam. Kemudian beliau ini menyampaikan ingin naik ke Sepilar, kemudian beliau turun. Beliau pun naik. Nah, nggak lama setelah itu kami berniat untuk menyusul sebenarnya ke Candi Sepilar itu untuk sekedar ngobrol lah dengan bapak-bapak tersebut. Ternyata ketika ada di Candi Sepilar, si bapak-bapak tersebut ini sudah nggak ada di sana. Nah, kami berpikir positif, mungkin beliau naik lagi ke atas ke pos Jawa Dwipa atau mungkin ke puncak. Tapi sampai kemudian ketika kami turun, sosok bapak tersebut ini nggak ketemu lagi dengan kami sampai kami turun dari Gunung Arjuna di pos pendakian pun si sosok bapak tersebut ini belum juga kami temui. Nah, mungkin itulah kisah sedikit tentang perjalanan kami di Gunung Arjuna kemarin. Dan kenapa kami ceritakan ini? Karena cerita yang akan kami ceritakan ini adalah cerita pendakian, dan cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Christian, panggilannya Tian. Dia juga cerita pernah mengalami beberapa kejadian di Gunung Arjuna via Purwosari tersebut bersama kekasihnya yang bernama Septi. Jadi Septi ini nama samaran, dan Tian di sini ini menyampaikan dan menggarisbawahi bahwa dia nggak ada maksud sedikit pun untuk menjelek-jelekkan si Septi ini. Karena sampai hari ini Tian sudah menikah dengan seorang perempuan, dan pada saat itu Tian sudah nggak melanjutkan hubungan memang dengan Septi. Jadi di sini Tian menjelaskan sekali lagi bahwa dia nggak bermaksud untuk menjelekkan Septi. Dia hanya membagikan cerita untuk pelajaran bagi kita semua. Nah, waktu itu memang Tian ini mendaki di sekitaran tahun 2016. Mungkin teman-teman ada yang tahu, di Gunung Arjuna via Purwosari ini banyak sekali situs bersejarah yang menurut keterangan dari para sejarawan, situs-situs ini sudah ada sejak dari kerajaan Singosari. Jadi sangat tua sekali. Nah, selain itu, pada tahun-tahun itu memang kita tahu sendiri dari pos pendakian menuju ke pos 1 itu belum ada ojek seperti sekarang. Nah, kalau terakhir kemarin kami naik, ojek ini bisa menempuh sampai pos 1, bahkan sampai pos 2, bisa mengantarkan. Biayanya sekitar 25.000 sampai ke pos 1. Dan sampai ke pos 2 sekitar 75.000. Jadi waktu itu di tahun-tahun 2015-2016 seingat kami memang belum ada ojek, jadi harus jalan kaki melewati jalur pendakian yang begitu terjal. Nah, Tian pun juga cerita demikian. Sebelum dia melakukan pendakian ini, dia sempat diskusi dengan teman-temannya, terutama teman-teman yang pernah mendaki ke Gunung Arjuna via Purwosari ini. Rencananya dia akan naik bersama teman-temannya sekitar 4 orang. Nah, ternyata mendekati hari H, beberapa teman-temannya ini mulai mengundurkan diri. Ada yang berhalangan karena panggilan kerja, ada juga yang harus membantu istrinya, ada juga yang mereka ini alasannya macam-macam, dan sampai pada akhirnya Tian ini nggak ada teman sama sekali. Nah, dia sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan pendakian ini. Tapi tiba-tiba beberapa bulan terakhir itu dia kenal dengan perempuan namanya Septi. Dia dikenalkan dengan salah satu temannya dari Malang. Si Septi ini aslinya Blitar, dia bekerja di sebuah rumah sakit di sana sebagai seorang perawat. Nah, waktu itu memang si Tian ini lagi dekat-dekatnya dengan Septi. Septi pun tahu bahwa Tian waktu itu akan melakukan perjalanan pendakian. Tapi ketika Tian mengabarkan teman-temannya ini nggak ada yang bisa, tiba-tiba Septi ini ngomong ke Tian, ya udah sama aku aja yuk, tak temenin berdua. Yang pertama yang ada di pikiran Tian,
Tian ini nggak seberapa mengenal Septi. Dia nggak pernah tahu apakah Septi ini orangnya tahan banting kalau di alam, dan orangnya seperti apa dia nggak tahu. Jadi Tian waktu itu bilang, udah nggak usah, mendingan nggak usah berangkat. Aku sudah memutuskan nggak usah berangkat. Tapi waktu itu Septi ngotot, udah nggak apa-apa sama aku aja, aku pernah kok. Aku pernah mendaki. Nah, Tian penasaran mendaki kemana? Ya, dia menjelaskan ada salah satu bukit lah di Jawa Timur yang ketinggiannya sekitar 1200-an. 1200 meter di atas permukaan laut. Dan menurut Tian, ini bukan termasuk gunung, karena dengan ketinggian 1200 yang bisa ditempuh dengan waktu sekitar 1-3 jam sampai puncak, ini berbeda jauh dengan Gunung Arjuno yang jalurnya terjal, yang tingginya sekitaran 3000 ke atas, jelas sangat berbeda. Jadi di situ Tian menyampaikan ke Septi, udah nggak usah, kamu itu ngomong naik gunung itu memang wajar, mendakiannya mudah, tapi kalau ini berat, ini bukan seperti yang ada di bayanganmu, ini berat banget. Nah, keesokan harinya Septi mengabarkan lagi ke Tian, waktu itu tiba-tiba Septi ini motoin barang-barang atau perlengkapan pendakian. Dia sudah nyiapin, ini aku udah siap semua. Di situ ada tas keril, ada perlengkapan di tenda seperti lampu-lampu. Pokoknya waktu itu Septi bilang bahwa dia sudah siap untuk ikut naik ke Gunung Arjuno. Nah, karena si Septi ini terus ngotot, ingin menemani Tian, akhirnya Tian tanya lebih lanjut. Aku mau tanya, kalau kamu ikut, emang kamu siap dengan segala resikonya? Kalau capek gimana? Enggak, aku kalau capek ya berhenti. Si Septi ngomong seperti itu. Nah, dari situ Tian mulai berpikir, ya sudahlah, daripada nggak jadi naik, ini mumpung ada temennya, sekaligus juga dia pengen berdekatan lebih jauh. Dia pengen mengenal lebih jauh dengan Septi. Jadi akhirnya diputuskan mereka akan naik waktu itu di hari Minggu. Nah, permasalahan kedua adalah Tian ini berangkat dari Sidoarjo, sedangkan si Septi ini berangkat dari Malang. Nah, Tian sudah ngomong ke Septi, ini pendakian kan jalurnya via Purwosari, jadi kita janjian aja ketemu di daerah Purwosari, di situ ada Pegadaian. Nanti kamu naik bis turun di situ, ketemu sama aku, nanti kita naik motor naik ke base camp. Tapi si Septi nggak mau. Ya udah, kamu ke sini biar kita berangkatnya bareng-bareng. Jadi si Tian ini disuruh nyusul ke Malang lebih dulu. Jelas memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Nah, di situ Tian sudahlah memaklumi. Dia memaklumi. Akhirnya Tian pun berangkat dari Sidoarjo menuju ke Malang lebih dulu dan melewati Purwosari tentunya. Setelah sampai Malang, akhirnya mereka pun berangkat menuju ke Purwosari, menuju ke base camp pendakian ini. Sesampainya di sana sekitar jam 7:30 malam, banyak pendaki-pendaki yang baru turun. Karena itu hari Minggu, kebanyakan pendaki-pendaki ini baru turun semua, jarang banget ada yang naik. Ada rombongan pendaki yang baru datang dari Bandung, mereka baru datang dan mereka nggak naik malam itu. Mereka rencananya naik keesokan harinya. Tapi Tian ini memang sudah sengaja dia mau naik malam hari. Jadi dia mulai urus registrasi dan mulailah Tian dan Septi ini jalan berdua. Pertama-tama memang nggak ada kendala apapun. Tapi belum sampai di pos 1, baru berjalan beberapa meter, Septi ini sudah mengeluh, dia capek. Nah, Tian pun memaklumi, ya udahlah, berhenti di sini dulu. Tiba-tiba si Septi ini ngelihat ke satu titik. Terus dia bilang ke Tian, itu apa ya? Kok kayak ada pintu besar? Nah, Tian pun kaget, nggak mungkin ada pintu di sini. Tian mengalihkan perhatiannya si Septi. Udah, kamu nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Ini kita naiknya malam hari dan gunung ini banyak situs-situs bersejarah peninggalan masa lalu. Kamu ngomongnya dijaga. Enggak, serius, aku lihat ada pintu besar. Kata si Septi, dia ini ngelihat ada pintu gerbang besar banget. Seolah-olah pintu ini dijaga oleh 2 orang. Mereka berdua penjaganya itu bawa obor. Kata si Septi seperti itu. Terus Tian ngomong lagi, ya sudah, coba kamu tunggu di sini sebentar. Kamu tunjuk yang mana? Pintu yang kamu lihat itu yang mana? Septi nunjuk ke arah satu titik.
Yang ada di penglihatan Tian, si Tian ini cuma melihat ada batu besar. Memang kalau dari kejauhan itu terlihat seperti pintu gapura. Memang seperti itu, tapi Tian yakin ini cuma halusinasinya si Septi. Dan Tian sendiri jujur orangnya itu penakut. Dia memang penakut, tapi dia coba untuk melawan ketakutan-ketakutannya itu dengan cara dia berpikir rasional. Dia berpikir positif. Dan setelah dijelaskan oleh Tian bahwa yang dilihat Septi ini adalah sebuah batu besar, akhirnya Septi pun coba memahami, oh ya mungkin aku salah lihat. Ya udah yuk jalan lagi yuk. Nah, jalanlah dia lagi. Mereka berdua jalan menuju ke pos 1 itu nggak ada pendaki yang lain. Artinya nggak ada pendaki yang turun dan nggak ada pendaki yang naik. Begitu sampai di pos 1, barulah mereka bertemu beberapa pendaki, masih ada beberapa pendaki yang ngecamp di sana, dan juga ada orang-orang pelaku spiritual yang memang mereka ini sehari-hari memang nginepnya di sana. Ada sebuah pondokan di sana, dan di pos 1 itu ada pos Ontoboko, ada gua yang melambangkan Ontoboko. Setelah sampai di sana, Septi ini ngajak naik lagi. Nah, Tian sudah berpikir, oh berarti ini anak kuat. Nah, jalanan lagi mereka. Ketika dalam perjalanan ini, terus Septi ini ngomong ke Tian, kok kayaknya ada yang ngikutin kita ya dari belakang, coba kamu diam dulu. Tian pun berhenti. Memang dari sini Tian mengakui, ada yang ikut jalan memang di belakang, tapi nggak ada wujud. Dan itu jelas banget suaranya. Ini kita perlu tahu bahwa Tian ini orangnya sangat skeptis sekali dengan hal semacam itu. Dia sangat tidak percaya. Selain itu, si Tian ini adalah orang yang penakut. Jadi karena itulah dia coba berpikir positif lagi. Ketika dia mendengar ada suara langkah kaki, tapi tidak ada wujud, dia coba berpikir positif. Mungkin ini angin yang mengenai semak-semak. Akhirnya suaranya muncul seperti ini. Dijelaskan juga ke Septi, itu suara angin kena semak-semak. Enggak, itu loh, coba lihat. Dengar lagi, dengar. Ini suara langkah kaki loh. Tian pun coba diam. Dia mendengarkan secara seksama. Memang benar. Dalam hati kecil Tian, dia mengakui, iya, ini suara langkah kaki. Tapi dia coba melawan. Dia coba melawan rasa takutnya itu. Dia coba berpikir positif. Enggak. Ini pasti ini ada sesuatu. Entah suara angin yang menyentuh dedaunan atau semak-semak. Akhirnya menimbulkan suara seperti ini. Mungkin seperti itu. Terus mereka jalan lagi. Dalam perjalanan itu, sekitar hampir 20 meteran, dari kejauhan itu, Tian ini ngelihat ada orang duduk di tengah jalur pendakian. Tapi di situ, si Septi ini kayaknya nggak lihat, jadi dia jalan terus. Nah, pas benar-benar dekat, Tian ini semakin heran. Loh, ini ternyata benar tuh ada orang. Orang ini duduk di tengah jalan, di jalur pendakian itu. Jalur pendakian ini nggak terlalu besar, tapi si orang ini duduk persis di tengah jalan. Dan waktu mereka melewati sosok orang ini, Septi ini kayak nggak melihat si orang tersebut, tapi Tian yakin betul ini ada orang yang duduk. Sampai waktu itu Tian ini ngomong, amit nggih Pak, amit nuwun sewu. Lah ketika Tian ngomong seperti ini, barulah si Septi ini noleh. Kamu ngomong sama siapa? Nah itu ada orang, kamu tadi lewat nggak permisi. Terus Septi ini bilang, mana ada orang, kan nggak ada orang di situ. Terus Tian pun juga noleh. Ternyata pas Tian ini noleh, ternyata nggak ada siapa-siapa. Lah disitulah Tian ini sudah mulai nggak fokus pikirannya. Dia sudah mulai takut, dia mulai ada rasa takut, mentalnya juga sudah mulai down. Apalagi di situ mereka cuma berdua. Nah, karena situasinya semakin horor seperti itu, terus Tian ngomong ke Septi, udah yuk jalan lagi yuk. Kamu yang di depan, aku yang di belakang. Terus jalanan lagi mereka. Sesampainya di pos 2, warung yang ada di pos 2 ini tutup. Nah, di situ Septi minta untuk melanjutkan perjalanan lagi. Udah yuk, jalan lagi yuk. Katamu dari pos 2 ke pos 3 nggak terlalu jauh. Iya, nggak terlalu jauh. Info dari teman-teman sih gitu. Ya udah yuk, jalan lagi. Nah, barulah di sini, dalam perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, ini Septi mulai rewel. 5 langkah berjalan meninggalkan pos 2, Septi sudah bilang, aku capek, aku mau istirahat dulu. Kita belum makan dari tadi.
Nah, Tian memang menyadari, iya juga dari tadi memang mereka belum makan, belum keisi makanan apapun. Ya udah, aku keluarin kompor dulu, kita masak mie instan ya seadanya. Iya deh, masaklah mereka mie instan di pinggir jalur pendakian itu. Setelah mie instan jadi, mereka makan dan mereka sempat istirahat sekitar 30 menitan. Setelah itu barang-barang dimasukkan kembali, terus Tian tanya lagi, gimana? Kamu masih kuat? Kita jalan lagi ya. Ayo jalan lagi, tapi kalau aku capek, kita berhenti ya. Ya, ayo, jalan lagi mereka. Belum sampai 10 langkah, Sapti ngomong lagi, aku capek, ini jalurnya berat banget loh. Istirahat dulu ya, bentar ya. Oke lah, istirahat dulu. Nah, memang menurut Tian sendiri juga mengakui, jalurnya itu memang sudah mulai agak menanjak. Dan Tian sendiri juga mengakui, dia juga sudah capek. Jadi ketika Septi minta izin untuk istirahat, dia pun mengabulkan permintaan dari Septi. Nah, pas dari sinilah kemudian Septi ini mulai rewel lagi. Udah, kalau kamu mau jalan duluan, kamu jalan duluan lah. Loh, ngapain? Aku nungguin kamu. Enggak, dari wajahmu itu loh kelihatan kalau kamu enggak suka nungguin aku. Nah, dari situ mulai ada perdebatan. Tian ini mengaku dia enggak ada masalah ketika si Septi ini minta istirahat. Tapi tiba-tiba Septi ini menuduh seperti itu. Nah, dari sinilah mulai situasinya semakin rumit. Mereka mulai sering berdebat dan di situ Tian mulai mengerti karakter si Septi. Bahwa ini anak nggak asik banget. Nyesel, sebenarnya waktu itu Tian nyesel. Kenapa kok sampai harus naik gunung dengan Septi yang dia sendiri juga nggak terlalu kenal. Dia baru mengenal hanya beberapa bulan. Nah, setelah mereka mengalami situasi seperti itu, Tian tetap mencoba untuk bersabar. Sudahlah, sudah terlanjur naik, mau gimana lagi. Ditunggu sampai sekitar 10 menit, si Sapti ini diam terus. Akhirnya Tian pun diam. Dia mencoba memahami. Sampai sekitar 20 menit, Tian lihat jam, ini sudah hampir 30 menitan kita di sini. Terus si Tian bilang lagi, paling tidak kita harus ngecampnya di pos Eyang Semar. Itu masih jauh dari sini. Nah, dari situ Septi ngomong lagi, ya sudah kalau kamu mau jalan duluan, tinggal aku di sini. Nah, nggak mungkin lah Tian melakukan itu. Karena dia harus bertanggung jawab penuh dengan si Septi. Jadi dia coba sabar lagi. Duh, ini maunya anak gimana? Dia coba sabar. Sampai sekitar hampir 45 menitan. Tian ini menghitung terus karena dia melihat jam. Ini sudah 45 menit lebih, tapi dia nggak bertindak apapun. Dia diam terus di situ, si Septi ini. Akhirnya dari situ, Tian ambil keputusan. Udah, sekarang kamu ikut jalan, atau kita mau turun. Terserah kamu. Ya udah, naik aja. Udah naik, ya sudah, ayo kalau naik, kita berangkat sekarang, karena perjalanan masih jauh. Ini waktu terus berjalan, jangan kayak gini terus. Nah, di situ Septi pun mulai berdiri, terus akhirnya jalanlah mereka. Sesampainya di pos 3 Eyang Sakri, di situ ada sebuah bangunan petilasan yang selalu beraroma harum dupa. Dupa ini sering menyala di situ. Nah, tiba-tiba Septi diam, terus dia ngelihat ke arah satu titik. Kata si Septi, dia melihat ada sekelebatan putih. Karena Septi melihat hal semacam itu, Tian nggak mau lama-lama di pos Eyang Sakri ini. Udah yuk, ayo jalan lagi. Nah, jalanlah mereka. Tapi ketika mereka jalan, melanjutkan perjalanan itu, mereka sudah mulai ngos-ngosan banget. Seringkali mereka berhenti. Dan nggak tahu waktu itu mereka sudah berapa lama meninggalkan pos 3 Eyang Sakri itu. Tapi mereka belum juga sampai di pos Eyang Semar. Jadi di antara jalan itu. Nah, sebenarnya di daerah sana, antara pos 3 menuju ke pos 4 itu ada sebuah bangunan. Mungkin kalau teman-teman tahu, bangunannya ini seperti rumah. Dulu bangunan ini gubuk. Berbentuk gubuk ada di sebelah kanan jalan. Waktu itu Tian sendiri belum sampai di pos tersebut. Jadi mereka ada di tengah-tengah hutan. Terus tiba-tiba Septi ini bilang, "Dah yuk, aku nggak kuat. Aku nggak bisa kayaknya melanjutkan perjalanan ini." Lah terus maunya gimana? Si Tian tanya, maumu gimana? Maumu kita turun? Ya udah terserah. Ya terserah itu gimana? Lanjut naik apa turun? Kalau turun ya ayo, nggak masalah. Kita turun sekarang.
Nah, si Septi ini diam terus. Nah, waktu inilah Tian ini mengalami puncak-puncak sebelnya. Dari situ dia langsung memutuskan untuk turun. Yang ada di pikiran Tian, ketika si Tian ini turun, pasti Septi juga ngikutin. Karena nggak mungkin dia berani sendirian di tengah hutan. Akhirnya dari situ Tian pun turun. Dan waktu Tian ini turun, dia itu nggak jalan cepat, dia jalan pelan. Karena sambil nunggu si Septi. Ternyata sekitar 10 langkah dia jalan, Septi ini nggak ngikuti Tian jalan. Akhirnya Tian pun berhenti di sana, dia manggil-manggil, Sep, ayo. Ayo, katanya mau turun. Akhirnya nggak lama kemudian dia ngelihat si Septi ini sudah mulai turun. Nah, karena si Tian sudah sebel, jadi dia nggak mau deket-deket dengan Septi. Memang waktu itu mereka lagi ngambek, Tian pun melanjutkan turun lagi. Tapi dia jalan pelan, sambil sesekali Tian noleh ke arah belakang memastikan bahwa Septi ini aman. Nah, selama jalan itu, belum sampai di pos 3, Tian ini terus melihat ke arah belakang. Jadi dia jalan sebentar, dia ngeliat ke arah belakang sambil nyenter ke arah belakang. Septi memang jalan. Tian pun melanjutkan perjalanan. Dan sesampainya di pos 3, dia noleh lagi ke arah atas. Di situ Tian ngeliat Septi memang dalam posisi turun. Nah, Tian pun melanjutkan perjalanan. Dan ketika mau sampai ke pos 2, disinilah mulai ada keganjilan. Jadi Tian noleh ke belakang, Septi nggak kelihatan. Ditunggu sebentar oleh si Tian. Sampai sekitar hampir 5 menitan, sosok Septi ini belum terlihat juga. Mulailah Tian ini panik, dia manggil-manggil nama Septi. Sep, aku di sini, kamu di mana? Ternyata nggak ada jawaban. Baliklah lagi si Tian menuju ke atas, dicari keberadaan si Septi ini. Sampai dia kembali ke pos 3 Eyang Sakri, Septi nggak ada di sana. Nah, dari situlah si Tian ini sudah mulai panik, dia naik lagi. Jadi dia naik, meninggalkan pos 3, naik ke atas dicari. Sambil dia terus meneriakkan nama Septi. Sep, kamu di mana, Sep? Bener-bener Tian khawatir. Dia sudah pikirannya kacau. Ini gimana nanti kalau sampai turun, dia nggak membawa Septi ini terus gimana? Pikirannya kalut. Nah, setelah Tian ini naik, terus naik, di situ Tian ingat terakhir kalinya Tian dan Septi itu sempat berhenti di satu titik. Di antara pos 3 menuju ke atas itu mereka sempat berhenti. Dan nggak mungkin lagi naik ke atas. Jadi Tian ingat betul ini titik terakhir. Jadi kalau sampai sini dia belum juga menemukan Septi. Ini kemana si Septi ini? Terus Tian pun kembali turun. Dia turun sambil terus memanggil nama Septi. Sampai-sampai suara Tian ini serak. Karena terus-terusan dia manggil nama Septi dan dia juga mentalnya sudah down. Sep, aku minta maaf Sep, kamu di mana? Kamu di mana? Dan gak terasa sampailah Tian ini di pos 3 Eyang Sakri. Di situ Tian sempat berhenti agak lama. Dia berhenti sendirian. Dan pada saat si Tian ini berhenti sendirian, dia tiba-tiba mendengar ada suara orang yang melempar kerikil, kelotak. Di situ kan ada bangunan untuk petilasan Eyang Sakri. Ada yang melempar, kelotak. Tian ngelihat ke arah belakang, nggak ada siapa-siapa. Dia abaikan lah. Nggak lama kemudian dia dengar lagi, ada yang lempar batu, kelotak. Nah, mulailah Tian ini ngomong, jangan ganggu. Aku cuma mau istirahat sebentar. Nggak lama kemudian ada yang lempar lagi, kelotak, blank, kena seng. Nah, di situ Tian ini malah semakin takut. Dia mulai jalan pelan meninggalkan pos Eyang Sakri menuju ke pos 2. Sambil dia terus-terus meneriakkan nama Septi. Sep, kamu di mana? Kamu di mana? Nah, pada saat dia sampai di pos 2, waktu menunjukkan sekitar jam 2:30 dini hari. Di situ lokasinya ini sepi banget. Di pos 2 itu ada warung, tapi warung ini sudah tutup dan gak ada satu orang pun di sana. Dari sinilah kemudian Tian memutuskan untuk menunggu Septi di pos 2. Sampai benar-benar matahari ini terbit. Warung pun buka. Terus Tian tanya ke pemilik warung, Bu, semalam ada orang gak mampir di sini, teman saya, perempuan. Loh, gak ada Mas. Saya kemarin gak tidur di sini kok. Saya pulang. Oh gitu ya Bu. Kenapa Masnya berpisah ya dari rombongannya?
"Iya Bu, saya 2 orang. Teman saya ini cewek." "Lah kemarin terakhir di mana?" "Terakhir itu kami sudah naik di atasnya pos 3. Di situ kami pisah." "Loh malam-malam toh Mas?" "Iya Bu." "Wah ya sudah, lapor ke bawah aja Mas. Khawatirnya nanti kesasar itu temennya." Nah, Tian pun mulai bingung. Aduh, ini cari kemana? "Ya sudah Bu, saya turun ya Bu." Turunlah Tian, waktu itu sekitar jam 6:30 pagi. Dia turun, rencananya dia mau menuju ke pos perizinan atau ke base camp. Nah, belum lama dia meninggalkan pos 2, di jalur pendakian itu, Tian ketemu dengan sosok bapak-bapak. Si bapak-bapak ini jalan tanpa alas kaki. Beliau pakai baju hitam-hitam, rambutnya gondrong, beliau berkumis. Terus belum sampai mendekat, Tian ini sudah disapa. "Loh, sandingannya di, maksudnya temenmu mana, pasanganmu mana?" Nah, Tian dalam keadaan panik dia bilang, "Anu Pak, temen saya kepisah. Wes ayo digoleki ambek aku." Nah, Tian pun mengikuti si bapak-bapak ini. Tian sempat berpikir, ini kok bapak-bapak ini tahu kalau Tian ini kepisah dari rombongannya atau dari temannya itu. Terus Tian tanya, "Loh Pak, Bapak kok tahu saya berangkatnya sama teman saya? Kok tadi Bapak nanya seperti itu?" Si bapak ini bilang, "Iya, aku merhatikno kon le, teko posisi wis tak perhatikno." Kata si bapak-bapak tersebut, si bapak ini memperhatikan Tian dan juga Septi sejak dari pos 1. Tapi menurut Tian sendiri, di pos 1, Tian nggak pernah melihat sosok bapak yang seperti ini. Memang di pos 1 dia sempat menemui beberapa orang pelaku spiritual, tapi nggak ada yang berambut gondrong seperti bapak-bapak tersebut. Nah, ketika Tian tanya, "Bapak niki asmane sinten? Bapak namanya siapa?" Beliau nggak mau menyebutkan. "Wis ra perlu ngerti jenengku, wis ayo didoleki." Begitu mereka naik, sesampainya di pos 2, pemilik warung yang ada di pos 2 ini seolah kenal lama dengan si sosok bapak-bapak ini. Tapi waktu itu, sepengetahuan Tian atau seingat Tian, si ibu pemilik warung menyapa bapak-bapak ini dengan panggilan tertentu. Tian sendiri lupa siapa nama bapak-bapak ini ketika ibu-ibu memanggil. Jadi dari situ mereka pun melanjutkan. Si bapak ini cuma ngomong ke pemilik warung tersebut yang ada di pos 2, "Si aku ngeterno arek iki. Sakno. Sing wedok iku ono ning kono lho." Cuman ngomong seperti itu. Akhirnya mereka jalan lagi. Dan sesampainya di pos 3 Eyang Sakri, barulah Tian ini diajak duduk di sana. Terus sosok bapak tersebut masuk ke dalam petilasan Eyang Sakri. Nggak tahu apa yang beliau lakukan, dan nggak lama kemudian beliau keluar. Terus si bapak ini ngomong ke Tian, "Deh, sampean nggawa tenda, sampean bawa tenda." "Oh, bawa Pak." "Ya wis, kono ditekek nang kono. Nginep nang kene ya, ambek bapak tak kancani." Tian pun nurut. Jadi dia nunggu sampai sore hari, sampai matahari ini sudah mulai terbenam dan sudah mulai gelap. Tian akhirnya nginep di sana, ditemani oleh si bapak-bapak tersebut. Sekitar jam 7 malam, beliau itu ngambil dupa. Dupa ini dibakar, kemudian dibawa masuk lagi ke dalam petilasan Eyang Sakri. Dan nggak tahu lagi Tian apa yang dilakukan oleh sosok bapak-bapak tersebut. Nggak lama kemudian beliau keluar terus ngomong ke Tian, "Iki koncomu iki ono ning sekitar kene. Wis kowe gak usah khawatir, wis entenono ae nang kene. Tunggu di sini." Kata si bapak-bapak tersebut, si Septi ini ada di sekitaran sini. Jadi bapak-bapak ini yakin gak lama kemudian Septi ini akan muncul. Entah dari arah mana, yang jelas dari sekitaran situ. Ditunggu sampai jam 9 malam dan si bapak ini sama sekali nggak ngobrolin apapun dengan Tian. Beliau hanya diam ngerokok. Sambil sesekali beliau ngelihat ke satu titik, terus beliau beranjak dari tempat duduknya menuju ke apa yang dia lihat tadi, terus balik lagi. Begitu seterusnya. Nah, sekitar jam 11 malam, si Tian ini nggak bisa lagi nahan rasa ngantuknya. Nah, si bapak ini anehnya itu mengetahui situasinya Tian. Nek ngantuk turu, ojo dipaksa. Kalau ngantuk tidur, jangan dipaksa. Tian pun akhirnya pamit, "Pak, saya tidur dulu ya Pak, ngantuk." "Iya wes tidur, turu." Tian pun akhirnya tidur. Menurut Tian, dia ini tidur nggak terlalu lama.
Tiba-tiba dia dibangunkan. Tangi. Iku lho koncomu. Itu lho temenmu. Tian waktu itu nggak sempat ngelihat jam, tapi dia ngelihat Septi ini duduk di sebuah tempat, nggak jauh dari pos Eyang Sakri. Akhirnya Tian ini langsung manggil, Septi, si bapak ini ngalangi. Ojo dhisik, jarno dhisik. Iku mek mbok delok tok, isok mbok delok tok. Tapi gak isok ngerungu suaramu. Nah, menurut si bapak-bapak ini, Septi memang sudah terlihat. Tapi sekeras apapun kamu manggil dia nggak akan bisa dengar. Jadi beliau hanya ngomong, tunggu dulu, sabar. Nah, disinilah Tian itu melihat sebuah pemandangan yang aneh. Jadi di situ Septi ini duduk di sebuah gubuk. Gubuk ini ada di tengah-tengah hutan. Yang menurut Tian sendiri, di sana itu nggak ada bangunan gubuk semacam ini. Tapi kenapa tiba-tiba ada sebuah gubuk? Nah, Septi ini duduk sendirian di sana. Dia benar-benar kayak orang linglung, noleh kanan, kiri, kayak kebingungan. Nggak bisa keluar. Terus si bapak ini ngomong ke Tian, wis, ente nono kene ae, ente nono, percaya ambek aku, percaya sama aku. Nah, setelah itu Tian mengalami rasa yang ngantuk lagi. Dia ngomong lagi ke bapak-bapak tersebut, Pak, kalau ngantuk malih Pak, ya wis turu. Tian pun tidur lagi. Dan menurut Tian, dia nggak lama tidur, dibangunkan lagi. Iki lho koncomu. Nah, disinilah Tian itu ngelihat Septi ini sudah dalam keadaan nangis. Dia itu habis ditanya-tanya oleh si bapak-bapak tersebut. Si Septi ini nangis sesenggukan, sampai dia ini nggak bisa ngomong. Akhirnya di situ Tian minta maaf, Sep, aku minta maaf ya, aku minta maaf ninggalin kamu. Septi ini sudah nggak bisa ngomong lagi. Wajahnya pucat, dan yang bisa dia lakukan cuma nangis sesenggukan. Terus akhirnya si bapak-bapak ini bilang, wes gak usah salah-salahan, gak usah saling menyalahkan. Sudah, kalian semua salah. Yang penting sekarang temenmu ini sudah kembali. Wes, nanti nunggu pagi kita turun. Gak usah dibahas di sini. Nah, dari situ setelah Septi ini nangis, dia pun mulai tiduran. Tian ini sempat membuatkan Septi makanan mie instan, tapi si Septi nggak mau. Nah, pagi harinya mereka pun turun. Dalam perjalanan itu, si bapak-bapak ini sempat menyapa pemilik warung yang ada di pos 2. Dan hanya menyapa seperti itu, kemudian beliau turun. Dan nggak lama dalam perjalanan itu, kemudian Septi yang meminta maaf lebih dulu ke Tian. Tian, aku yang minta maaf. Seharusnya aku nggak ngotot minta ikut. Kayak gini ini yang nanggung resikonya juga kamu. Aku minta maaf. Aku merasa bersyukur sekali aku masih bisa selamat. Nah, di sini Septi nangis lagi. Udah, Sep, ceritanya nanti aja. Kata bapak tadi nggak boleh cerita di sini. Ya, tapi aku nggak kuat. Si Septi ngomong seperti itu. Aku nggak kuat. Kalau aku ingat-ingat kejadian yang kemarin itu, aku benar-benar pengen mati. Udah, nggak usah kamu terusin. Nah, si bapak ini jalan di depan sambil bawa tongkatnya. Begitu sampai di base camp, barulah di situ Septi masuk ke toilet. Dia nggak tahu apakah mungkin dia bersih-bersih atau mandi. Setelah itu Septi keluar, barulah si Septi ini mau makan. Dan setelah Septi makan, barulah Septi ini cerita. Nah, ternyata dalam perjalanan pendakian itu, ketika Tian ini jalan di depan, sebenarnya Septi itu ngikuti dari belakang. Nah, Septi sendiri nggak ngeh waktu itu ketika mereka berada di pos Eyang Sakri atau pos mana, dia nggak ngeh karena dia nggak begitu paham. Yang jelas dia itu ngelihat ada sebuah bangunan gubuk yang dikira Septi ini adalah pos 3 atau pos apa dia nggak tahu. Yang jelas bangunan ini gubuk, di situ ada seorang ibu-ibu penjaga warung. Nah, akhirnya Septi pun menuju ke sana. Nah, dalam penglihatan si Septi, dia masih bisa ngelihat Tian duduk di situ. Jadi dia nggak terlalu khawatir. Memang sengaja Septi ini nggak manggil si Tian untuk menuju ke warung bersama Septi. Karena Septi juga masih dalam keadaan jengkel. Jadi Septi jalan sendirian menuju ke warung. Dan dalam perjalanan menuju ke warung itu, Septi benar-benar yakin dia masih bisa ngelihat Tian di situ. Jadi dia nggak khawatir. Yang ada di pikiran Septi mungkin sebentar lagi nanti Tian nyusul ke warung tersebut. Nah, jalanlah si Septi. Dia masuk menuju ke warung tersebut.
Terus si ibu-ibu pemilik warung ini bilang, "Maaf nopo nak, mau makan apa?" "Ibu punya mie instan." "Ada, tunggu ya. Ini soalnya bakarnya itu nggak pakai kompor, saya pakai kayu bakar. Sabar ya, mau sabar." "Ya bu, nggak apa-apa." Nah, Septi pun duduk di situ. Warung ini itu nggak ada penerangan listrik, tapi cuma lampu lentera dari minyak, dan cuma satu. Jadi memang benar-benar keadaannya itu remang-remang. Ada roti-roti yang disediakan di situ. Ibu ini memang berjualan roti-roti dan juga beberapa cemilan-cemilan seperti kacang, jagung. Nah, pada saat menunggu ibu-ibu tersebut membuatkan mie instan, Septi ngelihat lagi ke arah kanan. Di situ Septi ngelihat Tian duduk. Nah, Septi ini mau manggil Tian, tapi dia masih gengsi, dia jengkel. Udahlah, biarin aja. Wong dia tahu kok aku di sini. Bentar lagi juga dia nyusul. Dia pun nunggu. Gak lama kemudian, ada beberapa pendaki yang datang. Awalnya 2 orang pendaki. Mereka berdua ini laki-laki, langsung masuk ke warung tersebut dan meletakkan tasnya, duduk persis di depan Septi. 2 pendaki ini gak pesan apapun. Nah, ada pemandangan yang menurut Septi ini aneh. Dalam penglihatan si Septi, 2 orang pendaki ini dandanannya itu tidak seperti pendaki di era-era tahun 2017-an. Tapi seperti pendaki di era-era tahun 90-an. Kelihatan sekali dari celana yang dia pakai itu celana jeans yang agak belel. Bajunya pun juga seperti itu. Tasnya, tas carrier pun juga seperti itu. Masih ada besi-besinya. Pokoknya jadul banget. Nah, awalnya si Septi ini berpikir, oh mungkin dia ini pendaki dengan style tahun 90-an atau semacamnya. Tapi nggak sampai di situ. Yang membuat si Septi ini aneh, ngelihat para pendaki ini, wajah mereka itu pucat dan bibirnya itu kelihatan biru. Lama-lama Septi ngelihat 2 orang pendaki ini juga takut. Kok lama-lama kayak ngelihat jenazah, kayak lihat mayit. Karena kulitnya persis seperti mayit. Septi ini kan kerjanya di rumah sakit. Dia seorang perawat dan dia tahu betul kondisi seorang jenazah seperti apa, kulitnya seperti apa, dia tahu betul. Dari situlah Septi ngelihat, kok kulitnya ini kok kayak jenazah. Dia mulai takut, dia mulai mundur. Sambil dia ini nungguin ibu-ibu tadi kok nggak keluar-keluar. Nah, nggak lama kemudian datang lagi 3 orang pendaki. 2 laki-laki, 1 orang perempuan. Dandanan mereka juga seperti itu. Dandanan mereka seperti pendaki era-era tahun 90, tahun 2000-an. Mereka datang, dek, tiba-tiba duduk di warung, duduk dan nggak pesan apapun, nggak ngomong apapun. Jadi 5 orang pendaki yang dilihat Septi ini, mereka cuma diem, menghadap ke arah bawah. Dan lagi-lagi, ketika Septi memperhatikan, kulit mereka ini, itu persis seperti jenazah. Dan sudah ada biru-birunya. Inilah yang membuat Septi itu semakin merinding. Nggak lama kemudian dari arah belakang, sosok ibu-ibu yang tadinya dilihat Septi ini memang ibu-ibu, tiba-tiba berubah seperti sekelebatan putih. Lama-lama, sekelebatan putih ini membentuk wujud pocong. Nah, dari situlah Septi ini teriak-teriak ketakutan. Tapi 5 orang pendaki yang ada di depan Septi ini diem. Kayak seolah-olah mereka nggak takut, nggak ngelihat pocong ini. Nah, sosok pocong tersebut yang tadinya ini ibu-ibu, berubah jadi pocong, terus loncat, mendekat ke arah Septi. Disinilah Septi itu ngelihat jelas wajah pocong ini. Wajahnya itu hancur. Dan dari matanya itu keluar semacam ulat-ulat kecil. Nah, disitulah Septi sudah nggak bisa ingat lagi, dia pingsan. Dia nggak tahu sudah berapa lama dia pingsan. Bangun-bangun, dia masih ngelihat 5 orang pendaki ini masih duduk di sana. Dan mereka masih tetap seperti itu, masih diem, menghadap ke arah bawah dan nggak pesan apapun. Terus Septi ingat, pocong tadi ini mana? Sosok ibu-ibu yang berubah jadi pocong. Nah, dia pun melihat ke arah belakang, pocong ini sudah nggak ada. Tiba-tiba, Septi ngerasa, ini kok ada orang yang duduk di sampingnya. Dia ngelihat pelan, ternyata sosok pocong ini ada persis di samping Septi. Nah, disitulah untuk kedua kalinya Septi ini pingsan sekali lagi. Nah, gak lama kemudian, Septi ini kebangun karena dia mendengar seperti ada suara sosok laki-laki. Sosok laki-laki tua yang manggil-manggil nama si Septi. Dok, tangi dok, ayo.
ojo nang kono dok, ojo nang kono, ayo tangi. Nah, Septi pun bangun. Ini yang manggil siapa? Kok suara bapak-bapak, kok tahu namaku? Dia pun noleh. Dia masih berada di sebuah gubuk, warung, tapi 5 orang pendaki yang tadinya dilihat oleh Septi ini sudah nggak ada. Sosok ibu-ibu yang berubah jadi pocong ini pun juga nggak ada. Tapi suara bapak-bapak tua ini, dia masih mendengar. Dan suaranya semakin jelas. Ayo tangi dok, ayo nang metu. Ojo nang kono terus. Nah, Septi ini bingung. Dia ini disuruh keluar kemana? Sedangkan warung itu benar-benar berada di tepian jurang. Kalau Septi keluar dari warung itu, dia otomatis jatuh ke jurang. Dia bingung, nggak ada jalan keluar sama sekali. Akhirnya dia tiba-tiba seperberapa detik, Septi ini ingat. Dia harus membaca ayat-ayat yang dia ingat. Jadi dia baca surat-surat pendek. Dan anehnya, ketika Septi ini membaca surat-surat pendek, padahal waktu itu dia hanya membaca Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Dia ini selalu di tengah-tengah pembacaan ayat itu, dia lupa. Misalnya ketika waktu itu dia membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus dia tiba-tiba ngeblank. Loh, selanjutnya apa ya? Nah, dia baca ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus dia blank lagi. Dia coba baca ayat yang lain. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Dia lupa lagi, blank. Jadi dia juga bingung kenapa kok otaknya ini tiba-tiba seperti ini, kosong. Padahal ayat-ayat ini atau surat-surat pendek ini dia hafal di luar kepala. Gak ada masalah. Kenapa kok tiba-tiba ketika dia membaca ayat-ayat ini atau surat-surat ini, dia ngeblank di tengah-tengah pembacaan itu. Dia ulangi lagi, baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dia blank lagi. Akhirnya dia coba pejamkan mata. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia ingat-ingat betul. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, pada saat si Septi ngomong seperti itu, tiba-tiba dia dengar ada suara yang ikut menirukan membaca Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Septi buka mata pelan-pelan. Di situ ternyata dia ngelihat pocong yang tadi dilihat Septi ini berada di sampingnya persis dan ikut baca Al-Fatihah. Nah, disinilah Septi itu diam lagi. Dia blank lagi, dia harus bingung baca apa. Akhirnya dia baca sebisanya. Bismillahirrahmanirrahim, wa'adu birabbin nas, malikin nas. Tapi di tengah-tengah pembacaan itu dia blank lagi, dia lupa. Dan sampai pada suatu ketika dia terpejam. Dan dia berada di sebuah ruangan yang gelap. Di tengah-tengah itu dia melihat ada cahaya putih. Kecil banget, cahayanya itu kecil. Tiba-tiba cahaya ini menjadi besar dan kemudian membentuk seperti pintu. Nah, dari situlah kemudian Septi mendengar lagi suara sosok bapak-bapak tua. Ayo, lang metu, tangi. Metu wes, lewat kono. Septi pun berusaha menuju ke pintu tersebut. Dan setelah dia berjalan melewati pintu ini, dia kesandung dan dia pun jatuh. Dia nggak ingat apa-apa lagi. Dan kemudian dia merasa dia nggak lama ketika dia tersandung itu dan jatuh, dia dibangunkan oleh seorang bapak-bapak. Nah, Septi ini ngelihat ada seorang bapak-bapak, dia pakai baju hitam, rambutnya panjang. Nah, sosok bapak inilah yang membangunkan Septi dan membawa menuju ke tendanya Tian di pos Eyang Sakri. Nah, dari situlah kemudian Septi menceritakan semua ini. Dan pada saat si Septi menceritakan ini ke Tian, dia itu sambil nangis terus-terusan. Akhirnya setelah mereka cerita seperti itu, Septi tanya ke Tian, itu tadi bapak-bapak itu siapa? Kamu tahu nggak namanya bapak-bapak itu siapa? Terus kamu ketemu di mana? Nah, di sini baru Tian itu mulai berpikir, iya, bapak-bapak tadi itu namanya siapa? Kok ketika tak tanya ini, beliau nggak mau jawab. Nah, dia pun nanya ke pihak base camp, Mas, bapak yang tadi sama aku, mana Mas? Yang mana Mas? Yang tadi yang gondrong pakai baju hitam. Oh, banyak Mas di sini Mas orang seperti itu. Mungkin di situ masih ke toilet. Akhirnya Tian menuju ke toilet. Ternyata sosok bapak ini nggak ada lagi. Sampai cerita ini dibagikan oleh Tian,
Tian berusaha mencari informasi tentang sosok bapak-bapak tersebut. Dia belum juga mendapatkan informasi. Jadi sampai hari ini sosok bapak-bapak itu masih misterius. Dan setelah melakukan pendakian ini, kemudian Tian ini masih melanjutkan hubungan dengan Septi. Tapi sekitar beberapa bulan kemudian ada sebuah permasalahan dalam hubungan mereka yang membuat akhirnya mereka tidak melanjutkan hubungannya. Dan ketika cerita ini dibagikan oleh Tian kepada Kembar Sunyi, Tian ini posisinya sudah menikah. Dia sekarang tinggal di sebuah daerah di Sidoarjo. Dan dari sinilah teman-teman cerita yang dibagikan oleh Tian kepada Kembar Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil pelajaran dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.